Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membangun sebuah jaringan seperti kasus 2 ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada server dan juga ada PC0, lalu switch dan router, lalu PC1. Nah, kita perhatikan di sini ada server, switch, dan PC0 yang terhubung oleh kabel strike dari router, juga terhubung dengan PC1 melalui jalur kabel konsol. Dan juga kita perhatikan di sini juga ada kabel crossover dari PC1 ke router. Ya, langsung saja kita buka programnya, yaitu Cisco Packet Tracer Student. Kita buat jaringan seperti kasus 2 tadi. Oke, kita langsung saja menyiapkan seperti gambar di slide tadi. Oke, langsung saja kita client device, pilih PC0, lalu kita ke switch kita gunakan yang switch 0, lalu kita menggunakan router 0 dan PC1, lalu kita gunakan server. Setelah itu kita gunakan kabel strike tadi untuk menyambungi dari server ke switch. Oke, dan PC0 juga sama seperti server menggunakan kabel strike. Lalu dari router juga sama menggunakan kabel strike ke switch. Nah, setelah itu kita gunakan kabel crossover dari PC1 ke router, pilih password 1, lalu juga kita gunakan kabel konsol karena kan dari konfigurasinya ini melalui PC1. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi pada switch 0, PC0, dan server 0, lalu router 0, dan PC1. Nah, kita lihat di bagian topologinya, dan juga di kasus 2-nya ada tabel nama perangkat, nama interface, IP address, subnet max. Nah, kita bagaimana caranya kita mengonfigurasi. Yang pertama adalah PC0. Lihat pada IP address-nya itu ada DHCP dan juga subnet mask-nya juga DHCP. Pada server, untuk bisa mengonfigurasinya, caranya adalah klik server, lalu pilih tab desktop, lalu kita pilih IP konfigurasi dan sesuaikan seperti tabel yang di sebelah kiri, seperti 200.1.1.7, lalu subnet mask-nya 255.255.0, lalu default gateway-nya sesuaikan 200.1.1.1. Setelah selesai default gateway, kita masuk ke tab service untuk mengaktifkan sebuah service DHCP. Nah, di sini banyak service yang ada, tapi kita perlukan hanyalah DHCP saja. Kita klik pada tab DHCP, lalu kita aktifkan, dan itu ada radio button on off, kita pilih on, lalu kita ubah default gateway-nya yang disesuaikan dari IP konfigurasi tadi, yaitu 200.1.1.1. Pada start IP-nya juga kita konfigurasikan
200.1.1.7 sama seperti IP konfigurasi tadi, lalu di save. Setelah itu kita akan mengonfigurasikan pada switch. Klik switch, lalu pilih tab CLI, dan akan muncul seperti gambar command line interface ini. Oke, kita langsung saja kita ikuti langkah-langkahnya untuk mengonfigurasinya. Yang pertama adalah langkah menggunakan sebuah command enable buat mengaktifkan privilege access agar dapat melakukan diagnosa dan melihat informasi. Dan yang kedua juga kita akan masuk konfigurasi global. Caranya adalah mengaktifkan konfigurasi terminal. Oke, kita langsung saja klik enable. Masuk di privilege exit. Oke, kita langsung saja ketikkan pada configure terminal, lalu akan masuk ke global konfigurasi. Nah, di sini kita akan melihat ada command no IP domain lookup dan juga ada service password encryption, lalu ada enable secret praktek 2 lookup. Ini adalah ketika orang yang suka salah mengetik, maka dia akan mencari sebuah DNS server dan membutuhkan waktu yang lama. Makanya kita akan menggunakan no IP domain lookup. Oke, kita ketikkan tadi no IP domain lookup, lalu kita mengaktifkan sebuah service password encryption. Enter. Lalu kita akan membuat password di privilege exit dengan secret praktek. Nah, di sini saya akan menjelaskan secret. Ketika kita membuat password praktek 2, maka password tersebut akan dienkripsi MD5. Oke, kita langsung saja memberi password pada virtual atau bisa disingkat dengan FTY. Caranya adalah client FTY 0 spasi 4. Kita berikan sebuah password spasi praktek 2. Oke, kita langsung memberikan juga pada password console. Caranya adalah klik command line console 0, lalu berikan password praktek 2, lalu ketikkan kembali login dan exit. Oke, kita sudah memberikan sebuah password FTY dan console. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengonfigurasikan sebuah IP address yang seperti tabel tadi. Interface-nya namanya adalah VLAN 1 dan IP address-nya adalah 201.1.1.5 dan subnet max-nya adalah 255.255.0. Oke, kita akan coba langsung saja ketikkan interface VLAN 1 dan IP address-nya kita akan mengetikkan 200.1.1.5, lalu subnet max-nya 255.255.0. Oke. Nah, setelah kita sudah berhasil mengonfigurasi pada IP, maka kita tidak lupa akan memberikan perintah no shutdown. No shutdown ini digunakan untuk mengaktifkan sebuah interface yang telah kita rubah. Oke, kita langsung saja mengetikkan no shutdown agar dapat mengaktifkan interface yang kita telah mengonfigurasi IP tadi. Oke. Kita bisa lihat ketika kita mengetikkan command shutdown, hasilnya adalah mengaktifkan sebuah interface VLAN 1 pada tulisan yang di bawah ini, change state to up. Oke, selanjutnya kita akan memberikan sebuah komentar, yaitu dengan perintah comment banner spasi motd spasi pagar. Contohnya saya masukkan NIM saya 12.11.503.568 pagar, lalu enter.
Ini contoh seperti yang tadi saya bilang, yang komentar banner itu ada di bagian atas. Kita langsung saja mengonfigurasi pada PC 0, klik pada PC 0, lalu pilih tab desktop, dan sesuaikan pada IP yang ada di tabel kasus 2, yaitu DHCP. Klik DHCP, lalu dia meminta request DHCP tersebut. Otomatis IP akan menyesuaikan dari server. Setelah selesai ini, kita akan melanjutkan mengonfigurasi router dari PC 1. Oke, kita langsung saja mengonfigurasi router melalui PC 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengikuti langkah-langkah yang ada di notepad di sebelah kiri kita, sama seperti suite tadi ya. Kita lihat contohnya di atas. Oke, langsung saja di sini kita langkah pertama itu kita klik pada PC 1, lalu klik IP configuration dan setting seperti ada di tabel berikut ini, yaitu 200.1.2.2, lalu subnet maxnya 255.255.255.252. Oke, sesuaikan saja. Setelah itu klik IP configuration sesuai pada seperti ini. Default gateway 200.1.2.1 juga. Setelah itu kita melakukan pada konfigurasi terminalnya. Klik terminal, lalu kita sama seperti tadi, seperti switch. Cuman yang di sini yang membedakan adalah kita mengonfigurasi interface-nya fast Ethernet 0/0 dan interface fast Ethernet 0/1. Oke, kita langsung saja perintahnya bersama kayak tadi. Masuk ke privilege exit enable dan ketikkan configure terminal, dan juga masuk ke global configuration, lalu ketikkan no spasi IP spasi domain strip lookup yang tadi saya bilang. Oke, lalu kita mengaktifkan service password encryption. Nah, sama ya seperti tadi mengaktifkannya. Oke, dan juga buat privilege exit dengan password praktek 2. Oke, dengan menggunakan enable secret. Oke, kita langsung saja membuat password pada LAN virtual atau FTE, dan juga kita membuat sama passwordnya seperti tadi, password spasi praktek 2 lalu login exit, dan konsolnya juga sama seperti FTE, password spasi praktek 2 login dan exit. Nah, setelah itu berhasil membuat password pada LAN virtual dan konsol, kita langsung saja setting IP pada interface router, yaitu fast Ethernet 0/0 dan interface 0/1 seperti screen notepad yang ada di samping kiri ini. Oke, kita samakan IP-nya, yaitu IP address 200.1.1.1 spasi 255.255.255.0, dan jangan lupa kita mengetikkan no shutdown agar mengaktifkan pada interface ya. Oke, langsung saja juga sama interface fast Ethernet 0/1. Kita mengonfigurasikan IP pada 200.1.2.1 dan subnet max 255.255.255.252, dan juga ketikkan command no shutdown agar aktif kembali interface-nya. Oke, setelah berhasil,
mengonfigurasi pada jaringan, maka pada PC 1 dan router 0 akan bertanda hijau seperti gambar di sini. Oke, kita langsung saja lakukan testing pada jaringan yang telah kita konfigurasikan. Oke, selanjutnya. Oke, langsung saja kita akan melakukan testing pada jaringan yang telah kita konfigurasi tadi. Pada PC 0, switch 0, server 0, router 0, dan PC 1. Oke, kita langsung saja. Kita akan coba dari PC 0 ke switch 0. Langkahnya adalah klik PC 0, lalu pilih pada command prompt, dan ketikkan ping spasi alamat IP switch 0. Nah, di sini kita bisa lihat ya, switch 0 ini IP-nya 200.1.1.5. Kita enter. Lalu berhasil. Oke, kita langsung saja mencoba dari PC 0 ke router 0 ke fast ethernet 0/0. Ping spasi alamat router 0 fast ethernet 0/0 200.1.1.1. Oke, berhasil. Kita langsung saja mencoba dari server 0 ke PC 0. Kita klik servernya, lalu pilih desktop, dan pilih command prompt. Lalu sama seperti tadi, ketik command ping spasi IP dari PC 0 200.1.8. Karena di sini dia DHCP, IP DHCP ini menyesuaikan secara otomatis. Berhasil ya terhubung dari server 0 ke PC 0. Oke, kita selanjutnya dari server 0 ke PC 1. Alamatnya adalah 200.1.2.2. Komennya adalah ping spasi alamat IP PC 1 200.1.2.2. Berhasil ya terhubung. Oke, selanjutnya kita akan mengetes PC 1 ke router 0 fast ethernet 0/1. Caranya adalah sama kayak seperti tadi. Klik PC 1, lalu pilih command prompt dan masukkan alamat IP router 0 fast ethernet 0/1. IP address-nya adalah 200.1.2.1. Berhasil ya terhubung. Langsung saja ping spasi alamat IP PC 0. Misalnya di sini 200.1.1.8. Oke, berhasil. Pada tayangan berikut ini semua jaringan telah terhubung. Demikianlah video tutorial ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.